Nama Denny Indrayana belakangan jadi sorotan publik lantaran berbagai isu kontroversial yang ia suarakan. Namun terlepas dari itu, berikut 5 fakta tentang Denny Indrayana yang dirangkum oleh Hai. Yang pertama, ahli dalam bidang hukum tata negara. Denny Indrayana lahir di Kota Baru, Kalimantan Selatan, tanggal 11 Desember tahun 1972. Ia merupakan lulusan sarjana hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Denny Indrayana mendapat gelar master di Universitas Minnesota, Amerika Serikat, sedangkan gelar doktor diraihnya dari University of Melbourne, Australia. Denny Indrayana merupakan seorang ahli dalam bidang hukum tata negara. Setidaknya, ia sudah menulis 10 buku terkait isu hukum tata negara dan korupsi. Yang kedua, karirnya melesat di era SBY. Karir Denny Indrayana bisa dibilang melesat di era pemerintahan SBY. Pada September tahun 2008, Denny diangkat menjadi staf khusus Presiden SBY dalam bidang hukum, HAM dan pemberantasan KKN. Denny menjabat sebagai staf khusus Presiden SBY hingga 2011. Kemudian, Denny diangkat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM mendampingi Amir Syamsuddin sebagai Menkumham periode 2011 hingga 2014. Selain itu, Denny juga pernah menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada dari 2010 hingga 2018. Yang ketiga, sempat jadi tersangka kasus korupsi. Pada awal Agustus tahun 2015, Bareskrim Polri menetapkan status tersangka kepada Denny Indrayana atas dugaan korupsi payment gateway terkait pembayaran paspor elektronik. Dia diduga menyalahgunakan wewenang dalam program sistem pembayaran paspor elektronik di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, kasusnya berjalan alot hingga berkas perkaranya tidak kunjung dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Berkas itu terus bolak-balik antara Kejaksaan dengan Bareskrim. Yang keempat, jadi pengacara proyek Meikarta. Denny juga diketahui tunjuk sebagai kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama, korporasi yang mengerjakan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dikutip dari Kompas.com, Denny mewakili kantor hukum Indrayana Center for Government, Constitution, and Society baru ditunjuk sebagai pengacara sehari setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan. Menurut Denny, PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan objektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi. Yang kelima, sempat nyambi jadi sopir di Australia. Denny Indrayana sempat membuat media sosial karena menjadi sopir di Melbourne, Australia pada 2017. Namun, pekerjaan menjadi sopir itu bukanlah pekerjaan utama Denny. Di sela-sela menjadi dosen tamu di The University of Melbourne, Denny memanfaatkan waktu luang menjadi sopir travel. Denny sudah beberapa kali membawa rombongan Indonesia di Australia. Bahkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD pun sempat mengomentari pekerjaan sampingan Denny tersebut. Itulah 5 fakta tentang Denny Indrayana.